itu siapa? Orang gila nih orang ini. Saya lihat di sini saya ngomongnya nggak ada yang sopan gitu. Sopan atau tidak sopan itu tidak sama dengan menghujat. Kau ini terpelajar apa enggak sih? Kau bilang menghujat, saya tanya yang menghujat itu siapa? Yang menghujat. Yang menghujat itu siapa? Bagaimana bang? Macam-macam gitu. Ya, saya tanya kau supaya kau jangan fitnah di sini. Itu kayak orang tidak pendidikan gitu saya dengar. Nah, kau yang tidak pendidikan, kau samakan antara menghujat dan tidak sopan. Gimana sih? Karena dulu ada itu si Wisborlan mau naik itu katanya. Iya, ini ditin aja lah. Aku bukannya apa ya? Aku lagi gak mau juga diskusi sama. Datang di sini, datang tapi bagusan internal Gini aja kali ya. Sultan gini aja bro, biar rame dulu loh boy, biar dulu rame sampai 700. Padahal gitulah bang abang ini beda agama lu bang beda lo. Tidak apa-apa loh. Yang penting kita santai ngadapinya, jangan kebawa emosi. Kalau ngadapi mereka jangan emosi. Iya memang nggak emosi. Bawa lucu-lucuan. Orang kan memang sudah ada pepatah bidanya, susah menang lawan orang pintar, mustahil menang lawan orang bodoh. Apa yang dilawan? Jadi kita bawa asik-asik aja, jangan emosi. Shalom Bang Living. Aku teringat si Sultan tadi bang naik minta maaf. Siapa kemarin tuh yang minta maaf juga? Si Bang Living. Ya gimana deh? Tadi Bang Living bilang kan susah melawan orang kan gitu ya Bang Living. Aku sering menang lawan orang pintar. Ya, aku sering menang lawan orang bodoh. Kak Putri juga maksudnya kan gini dong Bang Living. Sedangkan kita di kalangan yang sesama Kristen sendiri susah menerima apa yang kabar baik itu yang ya kan Bang, apalagi orang lain kan gitu Bang. Jadi gini dia Bang, sebenarnya kan Bang, saya akuin saya orang yang kurang paham akan hal itu. Belum lagi aku ngomong Bang. Satu-satu kita ngomong aja gitu kan biar asik. Siapa? Jadi gini dia ya, kalau kita menyadari standing posisi kita di mana ya, akan sangat mudah kalau kita menyadari ya, kita seorang Kristen ya kan, maka seorang Kristen itu ya satu hal ya, dia punya mental kejujuran. Contohnya di atas ya, tidak di atas ya. Contohnya, oke. Jadi kalau misalnya kita, ya kan, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah standar tertinggi kebenaran bagi kita. contohnya apa? Kan gitu kan? Nah, jadi kalau kita sudah tahu pemahaman kita itu salah, ya menurut firman Tuhan, ya kita harus tunduk, ngaku salah aja gitu loh. Jangan Nggak boleh begitu. Kalau salah ya nggak boleh. Pada saat orang bilang benar kok salah. Ada yang ngomong, perasaan ada yang ngomong. Ukuran dari kesalahan itu bukan berarti. Terima kasih ya. Tunggu dulu. Abed jangan kamu cuma iya. Kamu tadi dengar ada yang ngomong Abed. Dengar kan? Ada yang ngomong kan barusan. Tunggu dulu. Abed Yang mana orangnya? Enggak kedengaran. Enggak ada di bawah kolom meja ini enggak ada. Yang mana? Serius lah, woi. Woi, serius lah. Kok jadi horor? Yang mana yang ngomong, woi? Dua serangkai di Kelihatan loh kalau. Yang mana? Pusing aku dua serangkai di pada tuh muncul. Enggak. Justin, kau serius lah. Kau jadi horor. Kan ada suara kan barusan. Bang Living. Yang mana? Di mana? Yang ngomong mana? Ah iya, mana Bet? Oi. Mana? Mungkin Mana Bet? saya salah kan. Oi. Ya. Living. Waduh pakai Oi. Sebenarnya tadi saya mau masuk room ini dengan tahu edukasi dan Sekarang tambah lagi ini. Aduh, serangkai. tapi nggak apa-apa Bang. Saya minta maaf ya, mungkin saya yang salah. Jangan kau minta maaf. Emang salahmu apa?
Ngapain kau minta maaf? Ah, Apa salahmu kau minta maaf? Jangan kau kabur. kan ini kan kedengaran kan, weh, serius lah, weh, ini kan kedengaran suaranya kan. Kok nggak ketak yang mana yang ngomong, weh? Kok nggak tahu kelihatan yang mana? Serangkai di susah. Nah, janganlah kalian gitu, weh. Kalian apa kayak Saya lagi ada tidur. suara nggak kedengaran? Ah, kan ini baru ngomong kan? Ah, Woi. coba. Nggak ada juga. Nggak ada loh. Astagfirullahaladzim. Gimana? Yang ngomong sebelah mana? Serius lah. Sebelah mana? Coba perbesar dulu lah. Yang mana yang ngomong? Yang nampak lah. Besar. Serius lah. Yang mana? Nah, jangan jadi horor. Kan kita jadi... Aku kebetulan kan gelap ini, woy. Di belakangku gelap, woy. Dua serangkai nih. Ya Tuhan, semoga Tuhan Yesus apa yang dia katakan dia bisa merasakan apa yang dia Mana ada? Bisa hantu Haleluya. manggil Tuhan. Mana ada hantu manggil Tuhan? Satu tentakulan nih kalau begini. Coba. Nah kan nggak ada loh. Serius loh. Kan? Ada dimunculkan. Oh iya lah Tuhan. Dan Bro. Aku pikir siapa ya Tuhan. Makanya kalau masuk itu ketuk pintu, ya kan? Nah, langsung. Saya udah bilang, Shalom. Anda woi. Ya kan orang nggak tahu loh. Kalau udah besar gini baru kita tahu. Ya Nah, Om, baru kelihatan. Om. Orang mata udah buka, udah tidur, dia ribut dari pagi sampai malam ribut mulu. Si Om. Ya Wes, apa kabar bro? Sehat brother? Sehat. Ah gimana Wes? Apa yang mau ditanya Wes? Ya, malam. Boleh Wes, boleh. Mana itu? Iya, ini tahu-tahu udah Enggak. malam bro. Ini teman-teman ini, teman. Iya emang saya bilang musuh. Ini Laskar Kristus ini. Pokoknya Ya, benar. kemana Laskar JO ini berperang, dia pasti ada. Jadi ini Di balik barisan Apa? Barisan Kipas, lu kira kayak kipas sate Enggak. gitu? saya sangat mengenal teman-teman saya. Gimana Bang Wes? Lanjut Bang. Saya mau nanya, perbedaannya Tritunggal dan Oneness itu apa ya, Bang? Bidat dan sesat itu sama-sama. Enggak, ini saya serius. Saya boleh ngomong dulu? Si Om memang bener kecelakaan. Ya om, silakan om. Gini Bang Wes, kan? Sebentar Bang, saya belum. Sebentar dulu dia bilang izin dia mau ngomong. Jangan baru Boleh, kepala baru lu mau ngomong. Belum nanya. Ya. Tadi kan sudah nanya. Belum. Ya. Saya dari keluarga HKBP. Tapi saya udah nggak HKBP, saya ke BI. GBI. Kalau menurut Bang Wes ini Batak. saya sihaan. Horas le. Horas. Ya. Lanjut. Karena menurut saya Saudara saya ini, TV. Saudara saya. iman saya Mana Bang Sur? Kasih dulu dia ngomong. Iya, saya cuma bilang ini saudara saya. Iya, semua saudaramu. Iya. Janganlah potong-potong dia ngomong dulu. Iya, silakan. Lanjut Bang. Tapi ada Bang kuatis Wes. para Bang Wes kuatis gitu. Iya. anak saya udah tidur sama istri saya. Oh, alah. Oh, sudah tidur. Kenapa abang belum tidur? Habis pulang dari Oh iya. Turut berduka cita bang. Ya, lanjut lah. Ya. saya, iman saya bertumbuhnya di GWI. Oh. Nah, kalau tadi saya sempat ngobrol sama papa saya, semua kan papa saya itu ya, apa namanya, HKBP. Semua Kristen Protestan itu menganut Tritunggal, kata papa saya. Iya. Apa, Putra dan Roh Kudus. Iya, betul. Tapi kalau menurut saya keberatan, karena menurut saya semuanya itu pribadi Tuhan Yesus.
Iya. Ya. Makanya kata papa saya malah sesat dibilang oneness. Bang, Lai, maaf Lai, kalau Lai ini perempuan sudah jatuh cinta saya Lai dengan suaranya. Suaranya kayak merdu banget, nggak kayak Liping. Lah orang tidur pasti bangun. Jangan kamu kayak begitu Liping. Saya lagi ngomong sama Wes. Om Daniel, berarti kemarin yang dulu gara-gara suaranya ya Om? Iya. Jadi kayak mana Bang? Jadi sebenarnya pemahaman yang Wes katakan itu sebenarnya menurut iman. Perkataan iman itu adalah keselamatan, karena pada saat layak menyatakan hal itu pasti layak akan dibenci. Iya. Benar. Iya. Dibenci keluarga, dibenci oleh saudara, ya kan? Orang terdekat pun akan membenci layak. Tapi iman berkata dengan jelas pada saat kita tetap setia karena nama itu, kita akan dibenci. Itu sudah dikatakan dari firman Tuhan, Markus 13 ayat 13. 13 ayat 13. Coba baca. Catat dulu, boleh Bang, catat. Kerjalah kau, baca dulu. Markus 13 ayat 13. Bang Liping. Markus 13 ayat 13. Kok jadi Bang Liping kerja? Aku dapet nih. Kamu Ya. akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan, ia akan selamat. Nah, orang akan bertahan sampai kesudahan. Kesudahan itu berbicara di mana kita akan tetap memang paling rendah. Tetapi firman Tuhan bilang kita akan diselamatkan oleh karena nama itu. Nama itu Sang Maha Kudus, nama itu berkuasa. Jadi dia pribadi satu-satunya yang mengenal pribadi kita. Karena dia mengajarkan kita yaitu merendahkan diri. Kata Efesus 5 ayat 21, rendahkanlah dirimu kepada yang lain dan takut akan Kristus. Artinya nama Yesus itu yang dia ajarkan kepada kita yaitu merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Nah, kalau kita bertahan atas nama itu, maka sampai berkesudahan kita akan diselamatkan. Percaya, imani itu Bang Wes. Saudara kita itu akan meninggalkan kita, sahabat kita akan meninggalkan kita, keluarga besar kita akan meninggalkan kita atas nama itu. Tapi ingat, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia berkata, di mana engkau memanggil namaku, aku ada, aku hadir. Yohanes 14 ayat 14 bilang apa? Mintalah atas namaku, maka aku akan melakukannya. Itulah Tuhan Yesus kita. Di dalam Matius 11 Yang dia nanya berkata, Bambang, yang ditanyanya Om, yang mana yang benar, Tritunggal atau belum only? itu pertanyaannya. Kan dia belum jelaskan, dia bilang cuma awal. Nah, pada saat dia bilang keluarganya pasti membenci dia, iya karena nama itu. Iya kan bro Wes? Karena Bro Wes menyatakan itu karena itu satu-satu pribadi itu kan. Iya, benar. Nah itu Liping, makanya kau dengar lah. Wes, Nyimak. Wes. Ah, yang mana? Kau memihak siapanya Wes sekarang Wes? Aku atau dia Wes? Ya, sama. Pikir Wes. Kita semua. Hah? Harus semua lagi. Enggak, aku bukan saudaranya Wes. Nggak ada. Perdamaian sepertinya enggak. Tolong dibersihkan. Itu Oi. kalau kau bilang aku Oi. saudaranya Wes. Baca 1 Yohanes 4 ayat 20. Baca 1 Yohanes 4 ayat 20. Kasih si Liping. Bentar. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kasih di Liping, supaya dia sadar. Dalam Kristus kita bersaudara, Bang. Ini intermezzo Bang, gak usah baper kali Bang. Intermezzo. Mana ini Moy? Iya, ayat 20. Ayat berapa? 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Kayaknya dia keluar dari aplikasi, makanya dapet. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Elohim dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena Pendus. Pendus. Allah Elohim menjadi liannya. Apa kata firman Tuhan? Pendus. Pendusta. Pendusta. 1 Yohanes 4 ayat 20.
Baca lagi, Liping kau dengar. Lagi, Bang Santo. Itu lagi Bang ya, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Elohim, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Elohim yang tidak dilihatnya. Haleluya. Jadi ingat saudara-saudara kita satu tubuh Kristus. Jangan membenci saudaramu. Karena pada saat engkau mengatakan engkau mengasihi Allah, engkau membenci saudaramu, itu adalah Dusta. ya begitu. Kalau kena perasaan nangis lagi. Jangan kayak gitulah. Kau sudah besar, Liping. Firman Tuhan menegur agar kita berusaha untuk berubah. Makanya kalau kita lagi masalah, kita lagi apa, firman Tuhan bilang di Matius 11, datanglah padaku orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, terus Bang Wes, silakan bertanya. Kasihan Bang Wes, tanya dia dulu. Dia nangis. Bang Wes, orang tua Tadi lama itu Iya. Liping udah berpelukan, udah. Nih dari kemarin ini mulu berantem mulu. bukan berat ibu, itu dua santai lo, sajin-sajin. Iya tahu. Biar pelukan. Itu. Jadi ini ya teman-teman ya, saya mau sedikit. Jadi gini teman-teman ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Jadi pada saat kita setiap hari ya, saya lihat teman-teman semua tidak. Jadi teman-teman semua tiap hari tidak pernah bosan untuk belajar firman Tuhan. Tiap hari teman-teman saya lihat di sosial media tetap memberitakan firman Tuhan. Tiap hari tidak pernah putus-putusnya untuk selalu mempermuliakan, meninggikan, mengagungkan nama di atas segala nama itu. Agar semua lutut mendengar dia berlutut. Semua lidah mengaku pada saat dia mendengar dia mengaku. Teman-teman tidak pernah buat apa capek-capeknya. Tetapi ingat teman-teman, kita belajar firman Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan. Aku capek. Aku capek. Tetap ini, tunggu. Jadi kita ini anak-anak Tuhan. Kita adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan bilang di 1 Petrus 3 ayat 15 itu, sebelum kita memberitakan firman Tuhan, sebelum kita menyatakan firman Tuhan, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita, pertama yang harus kita lakukan yaitu kuduskanlah Kristus dalam hati kita. Ya. Jadi yang paling pertama adalah kuduskan dia, nama dia di atas segala nama di dalam diri kita, agar supaya pada saat kita memberitakan firman Tuhan dengan lemah lembut, ya kan? Emosi perlu karena apa? Emosi itu untuk membangkitkan adrenalin kita pada saat sedang berdiskusi atau menyampaikan firman itu. Tetapi emosi yang positif, bukan emosi yang negatif. Ya, karena firman Tuhan ini yang kita sampaikan, bukan buku komik, ya kan? Jadi apa yang harus kita pertanggungjawabkan selama sisa hidup kita? Memang saya akui teman-teman, setiap hari mempertanggungjawabkan iman teman-teman. Teman-teman tidak pernah bosan-bosannya, karena kita mau pakai sisa hidup kita untuk tetap melayani Tuhan. Sisa hidup kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita manusia tidak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini, ya kan? Tidak ada satu manusia yang bisa tahu kapan kita akan meninggal. Buktinya kita lihat teman-teman apologet kita. Salah satu Bang John yang baru saja meninggal. Salah satu teman saya yang berapologet di dunia nyata, yang pada saat baru teleponan sama saya, waduh luar biasa, semangatnya luar biasa, tiba-tiba meninggal dunia, ya kan? Nah, sampai begitu juga dengan kita. Mungkin pada hari ini saya masih ada sama teman-teman, mungkin besok saya sudah dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita akan pernah berakhir di dunia ini, ya kan? Marilah tetap setiap hari, tapi saya ingatkan buat teman-teman, sebelum kita memberitakan firman Tuhan, usahakan berdoa dulu, bersekutu bersama Tuhan dulu, minta kekuatan sama Tuhan dulu, ya. Minta Tuhan agar dia tambahkan roh hikmat, budi kebijaksanaan, agar pada saat kita menyampaikan firman Tuhan itu orang bisa mendengarkan. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita.
Ya kan? Jangan sampai kita mengandalkan pikiran hebat kita. Oh, kita kok sudah pintar, kita sudah hafal ayat Alkitab, kita sudah tahu kok untuk memberitakan begini ayat-ayatnya. Bukan. Kata Amsal 3 ayat 5 bilang, bersandar kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri. Karena pada saat engkau mengandalkan pikiranmu sendiri, pada saat itu engkau sesat. Ya kan? Jadi minta kekuatan dari Tuhan. Karena kalau kita tanpa doa, kita tanpa tuntunan Tuhan, sia-sialah apa yang kita sampaikan. Sia-sialah biar kita sudah berkuar-kuar sampai kita menghilangkan suara kita ini. Karena yang mengubah manusia, tidak ada satu manusia yang bisa mengubah manusia. Tidak ada. Ya, betul nggak? Ada nggak manusia yang bisa mengubah manusia? Nggak ada. Kalau ada manusia yang bisa mengubah manusia, mungkin sudah banyak yang bertobat, sudah banyak yang ikut Yesus Kristus. Tetapi hanya pekerjaan Roh Kudus itulah yang bisa mengubah karakter orang yang sekeras dia bisa datang kepada Tuhan. Dengan urapan Roh Kudus, dialah yang akan menjamah pikiran dan hati mereka untuk datang untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kita kalau mau memberitakan firman Tuhan, usahakan teman-teman doa dulu, puji-pujian, ya kan? Kita setiap hari berdiskusi pasti kita dapat apa? Masalah, ujian, cobaan, ya. Tapi kita lupa kita mau memuliakan Tuhan lewat apa? Puji-pujian. Kata Mazmur 150 ayat 6 bilang apa? Biarlah semua yang bernafas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kita masih bernafas, puji Dia, tinggikan Dia, agungkan Dia. Nama di atas segala nama. Agar supaya apa? Di saat kita memuji memuliakan nama Tuhan, Dia bertata di atas puji-pujian kita. Kalau kita dalam pergumulan, dalam ujian cobaan hidup, Roma 12 ayat 12 bilang apa? Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun lewat doa. Jadi doa dan puji-pujian itu penting bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Daniel. Saya mau nanya nih Pak Daniel, mohon maaf sebentar. Memang tercerah, sangat tercerah sekali lah. Bapak ada salah Pak, jangan minta maaf sama saya Pak. Iya. Jangan. Iya, lanjut ini ya. Mau nanya nih Pak Daniel. Ya, Pak. Pencerahannya sangat menggugah hati saya lah. Jadi hanya satu ini, seperti ada ini batu sandungan buat saya. Seperti dalam Markus tadi. Karena nama Yesus kita akan dibenci oleh semua orang. Karena nama Yesus. Dibenci keluarga, pokoknya dibencilah oleh karena nama Yesus. Dan barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang mau saya tanyakan ke Pak Daniel, waktunya, jeda waktu ini, sampai kapan kita bertahan? Itu yang saya tanyakan, sampai kapan kita? Apakah kita harus mati atau ya entah tidak artinya Pak Daniel? Iya. Jadi gini ya teman-teman ya. Mungkin ya banyak sekali. Ada juga tadi Pak Ucok bertanya di room sebelah ya, ada saya situ juga ya. Saya menjelaskan ya. Jadi gini. Makanya kita teman-teman ya baca Alkitab. Bukan Alkitab itu ada bisa menakuti kita. Ada Alkitab juga bisa menyenangkan kita. Ada Alkitab bisa menguatkan kita. Ayat-ayat Alkitab itu. Karena Matius 25 ayat 1-13 itu dikasihkan perumpamaan kepada kita, yaitu pengikut-pengikut Yesus. Kepada 5 wanita bijaksana dan 6 wanita bodoh, ya kan? Tetapi firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat 13 itu, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Ya kan? Firman Tuhan bilang, orang yang bertahan sampai berkesudahan ia akan selamat. Jadi ayat ini mengandung pesan bahwa untuk diselamatkan seseorang harus teguh dan setia kepada Yesus Kristus sampai akhir zaman. Sampai apa? Pada saat ada orang meninggal, ya kan? Oh, ini kita mau tunggu sampai kapan dong? Ya kan? Bukannya firman Tuhan ini sudah dinyatakan dari abad ke abad sampai kita sekarang, kan begitu? Iya. Betul kan? Tetapi makanya saya bilang tadi, tidak ada satu manusia yang mengetahui kapan dia akan berakhir di dunia. Iya kan? Itu sudah dikasih tahu di dalam Alkitab kepada Lazarus dan orang kaya. Itu sudah dikasih tahu loh.
pada saat mereka meninggal, Lazarus dan orang kaya itu, akhirnya yang menyesal siapa? Orang kaya itu kan menyesal. Orang kaya. Iya. Di dalam Lukas 16 itu. Iya. Apa yang dia minta kepada Abraham? Apa yang dia minta kepada Lazarus? Dia minta kepada Lazarus, celupkan jarinya dan teteskanlah air. Apa yang dia minta kepada Abraham? Dia bilang, beritahukan kepada keluarga saya, sanak saudara saya. Tetapi apa kata Abraham? Kata Abraham kepada orang kaya itu, bukankah kamu dan keluargamu sudah diberitahukan para nabi? Kenapa kalian tidak mengikutinya? Nah, penyesalan itu akan datang. Jangan sampai pikiran Bapak yang sekarang terbawa sampai arus sampai ke anak cucu. Jangan. Firman Tuhan ini ya dan amin. Kalau firman Tuhan ini berbohong, Tuhan Yesus tidak mungkin datang dari surga datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dan dia mengingatkan itu. Ingat Bapak, murid-murid Yesus ya, murid-murid Yesus, mereka semua belum percaya 100% kepada Yesus pada saat itu. Iya. Sampai Yesus mati di atas kayu salib, mereka belum percaya. Buktinya apa? Saya selalu kasih, udah berapa kali saya masuk room-room saya kasih tahu. Pada saat mereka ikut dengan Yesus itu di perahu, ya kan? Dan ada angin yang sangat kencang, badai yang sangat luar biasa, itu bisa berombak-ambing di situ. Tetapi apakah ombak itu atau angin itu tidak tahu bahwa ada sang pencipta di atas kapal itu? Ada sang penguasa di atas kapal itu? Pertanyaannya itu Pak, apakah angin badai itu tidak tahu bahwa ada sang penguasa, sang pencipta di atas kapal itu? Kalau ditanya kepada Bapak, apakah dia tahu? Angin dan badai itu tahu ada pencipta di atas kapal itu? Tahu nggak? Kalau angin dan badai itu nggak tahu Pak, kalian percaya Pak? Salah. Dia tahu hal itu bahwa ada penguasa di situ. Tetapi kenapa Yesus izinkan badai kehidupan itu ada di pada saat itu pada murid-murid? Angin kehidupan itu di saat itu hadir. Dia tahu agar supaya apa? Murid-murid dia itu percaya kepada dia. Dan mereka membangunkan dia. Akhirnya dia hanya mengangkat tangan. Badai dan angin itu reda seketika. Mereka itu dengar ucapan Yesus, mendengar pada saat dia mengangkat tangan. Mereka tahu di situ. Tetapi murid-murid Yesus sampai berkata begini, Pak, siapakah orang ini? Kenapa dia bisa melakukannya itu? Itu buktinya bahwa murid-murid sampai detik di situ pun mereka belum percaya kepada Yesus. Padahal Yesus sudah menyatakan hal itu. Dia hanya mengangkat tangan, badai itu reda, angin yang sangat kencang itu diam seketika. Begitu juga dengan kita Pak. Kita sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi kita belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kok kita percaya kepada Tuhan? Kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus, kok kita masih ada pergumulan hidup? Kita masih ada cobaan, keuangan kita belum normal. Kok kita masih keluarga ada sakit penyakit? Kok kita masih dilimpahi begini bla 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 dan bla 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 bla. Dan kita pun nggak percaya 1 Korintus 13 ayat 10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami hanya pencobaan biasa, tidak melampaui batas kemampuanmu. Itulah kita manusia. Sama kepada Yesus waktu terjadi di hal itu. Murid-murid tidak percaya. Makanya tulisan, tatapan, pandangan dari murid-murid dan tulisan yang diceritakan di dalam Alkitab, mereka belum mengerti firman Tuhan yang kita baca sekarang. Banyak orang Kristen ya yang membaca tapi nggak mengandalkan Tuhan di dalam pikiran dan hati mereka. Makanya bacaannya ngawur. Makanya Yesus bilang di dalam Yohanes 16 ayat 25, banyak sekali kata-kata kiasan waktu pada saat 2000 tahun yang lalu. Yesus di dunia akan tiba saatnya dia akan memberitahukan siapa di dalam Yohanes 16 ayat 25 itu. Nah akhirnya apa Pak? Setelah Yesus mati, kabur kan semua para muridnya, betul nggak? Iya Pak. Nah Yesus bangkit, dia datang kepada Thomas, akhirnya Thomas mengakui nggak dia Pak?
Di dalam Yohanes 20 ayat 27-28 tuh. Akhirnya apa kata Thomas? Yesus hanya bilang, Thomas, tusukkanlah jarimu ke dalam lambungku. Thomas sebelum menusukkan jarinya dia langsung bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Yang dipanggil Yesus. Thomas, Justin yang dipanggil Thomas. Iya kan? Justin. Yang dipanggil Thomas bro, bukan lu. Iya. Akhirnya Yesus tidak menyangkal. Yesus bilang begini kepada Thomas, karena engkau telah melihat maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Inilah kita sekarang. Kita hanya mengimani. Di dalam Ibrani 11 ayat 1. Kita mengimani yang kita tidak kita lihat tapi kita imani. Bukan itu orang Kristen. Orang Kristen hanya bukan beriman. Oi, sadar. Orang Kristen bukan cuma beriman kosong. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Makanya Filipi 1 ayat 29 tuh baca. Oi, orang Kristen baca. Kamu dikaruniai bukan hanya beriman, tapi harus menderita bersama dia. Beriman tapi hanya beriman kosong. Kenapa banyak yang meninggalkan Yesus, masuk ke agama lain? Karena mereka tidak mengenal Yesus sepenuhnya. Kenapa Yesus masih aja diyakini sampai detik sekarang? Kenapa Yesus masih disalibkan sampai sekarang? Yesus masih punya sesembahan, Yesus masih punya Allah. Karena mereka belum mengenal siapa Yesus itu. Sadarlah kalian orang-orang Kristen. Hei Tuhan, tolong. Apa sih arti orang Kristen? Orang Kristen itu pengikut Yesus. Bukan pengikut bapak-bapak gereja. Bukan pengikut ajaran-ajaran manusia. Jangan ajaran manusia kita masukkan ke dalam firman Tuhan. Markus 7 ayat 7 bilang apa? Tidak guna kau beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang kamu ajarkan adalah ajaran manusia. Ingat lo itu, teman-teman. Ajaran Tuhan Yesus itu adalah kasih lo. Ya Jangan Om. kita meremehkan firman Tuhan. Dengar. Ya Om, dengar Om. Ya, bagus. Jadi Bang Ucok, jangan bertanya lagi. Bang Ucok kalau tanya sama manusia, kadang Bang Ucok gak bakalan dapat jawabannya. Ingat itu. Iya benar. Ya, karena kalau pertanyaan-pertanyaan hal itu, ya, Bang Ucok akan dapat pemahaman-pemahaman dari manusia karena manusia hanya membaca. Kok sampai kapan kita akan menunggu? Sampai kapan kita akan begini-begini? Sampai kita menyelesaikan hidup kita di bumi ini. Kalau kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan nafas hidup, berarti ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Baca Ulangan 31 ayat 8. Siapa punya Alkitab? Ulangan 31 ayat 8. Baca. Ada enggak? Saya nggak punya Alkitab soalnya. HP satu dipegang adik-adik pelayanan. Di sini perjanjian baru yang akan Ulangan 1 ayat. Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Yod-Heh-Vaveh, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut dan janganlah patah hati. Imani firman Tuhan itu. Dia akan berjalan di depanmu. Dia akan membimbingmu. Dia akan memegang tanganmu. Jangan pernah takut dan jangan patah hati. Kita akan mengetahui Pak Ucok akan mendapat jawabannya setelah Pak Ucok meninggalkan hidup Pak Ucok di muka bumi. Tubuh akan kembali kepada debutan. Dan Pak Ucok akan dapat jawabannya pada saat roh meninggalkan tubuh Pak Ucok. Itu. Tapi kalau kita selalu bertanya kepada manusia, oh pendeta Daniel, gembala Daniel atau PS Daniel atau ini, Om Daniel atau apa? Jangan terlalu bertanya kepada manusia. Ya, kalau kita selalu mengandalkan manusia, kita akan mendapatkan kekecewaan. Tapi kalau kita bertanya kepada Tuhan, lewat apa? Lewat doa. Berlutut di kaki Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan beri petunjuk dan Tuhan akan memberikan itu. Karena Tuhan tidak pernah berdusta di dalam firman Tuhan. Itu Bang ya, Bang Ucok. Ya, tapi kan nggak salah juga ya, kalau sama kawan-kawan Emang harus berlutut Bang.
kalau orang nggak punya kaki bang, gimana dia berlutut bang? Ayo. Artinya berlutut itu bukan kalau orang punya kaki kan dia berlutut. Itu pertanyaannya sama Orang gini. punya? Pertanyaannya sama kayak gini. Kok batik selam dan batik percik itu mana yang benar? Om itu nggak sama Iya. om. Beda lah bang. Nggak sama lah. Dengar. Nggak. Memang nggak sama. Saya jelaskan, tenang dulu. Kalau baptis Islam itu Alkitabiah. Baptis percik ya, itu diiakan. Karena kenapa? Coba orang lumpuh yang sudah sakit berat di atas tempat tidur, apakah dia harus diselamatkan? Agak. Ya. Kakak. Nah itu betul, itu jawabannya. Betul kan? Enggak lah. Beda lah. Tadi kan aku tanya lutut. Iya. Misalnya kan bukan baptis. Sama analoginya. Kalau dia tidak punya lutut, ada kan orang cacat tuh. Dia duduk, dia bersujud. Dia bersujud. Ya bersujud benar om, tapi kan om tadi bilang berlutut. Iya, bagi Iya. orang yang punya kaki itu kan ada dia. Jangan om bilang dong. Berlutut di kaki Tuhan bagi orang yang punya kaki. Iya, Gitu, iya. Om. Tadi Ya, kan aku nggak bilang. kali ini kamu benar. Iya, itu loh. Ya, sedikit lah benarmu. Gak apa-apa lah. Merdeka. Merdeka. Menyala abangku. Nyala bangku. Interupsi bang. Tadi ini Ya. kan Bang West Borland menanyakan perbedaan. Ya, silakan. Maksudnya Liping, jangan ketawa-ketawa lah. Orang mau bertanya, Liping. Orang Nggak ada bilang aku ketawa, woi. jadi Bang West Borland Jadi menanyakan. Liping, kalau ada orang mau bertanya, kamu diam dulu Liping. Boleh nanya bang tadi. Bang ini kan Bang West Borland kan menanyakan bedanya Tritunggal sama Wanes. Sebenarnya bukan Wanes sih. Lebih anaknya Jesus only aja lah bilang. Itu aja tadi bang. Ya. Oh, bedanya itu. Ini siapa yang ngomong nih? Saya bang perwakilan dari West Borland. Tadi Bang Borland Oh, Santo. Iya. Yang ngomong tadi Justin Peter. Apa? Cucunya Dajjal merangkap anaknya Dajjal. Ya bagaimana ngomong? Ada di Luga. Oh si Luga. Jadi kau Justin, anaknya Dajjal kau Justin. Cucunya Dajjal juga. Ya, nanti Liping jelasin dulu. Saya diam dulu ya. Lanjut. Enggak, aku bawa mobil. Aku lagi bawa mobil. Kerja woi. Woi, kerja woi. Lagi bawa mobil loh. Bang West monitor bang masih bangun. Karena dia katanya sebelum turun mau nanya penjelasan itu dulu katanya. Oh, masih. Masih. Jelaskan bang. Tritunggal itu apa? Ya. Sama. Sebenarnya bukan apa ya. Jadi Tritunggal kan pemahaman Tritunggal kan tiga pribadi satu hakikat. Malah sekarang Tritunggal itu sudah banyak ya amandemen, banyak yang updatean. Saya sekarang banyak udah nggak pakai pribadi karena mereka tahu itu salah, kata pribadi itu udah salah. Tiga pribadi itu seperti tiga oknum. Makanya pada saat mereka mengatakan tiga pribadi, kita selalu menganalogikan seperti saya Daniel, Bang Santo, sama Bang Liping. Kami tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat. Hakikat kami adalah manusia, tetapi berbeda. Nah itu sudah tiga oknum kan? Namanya tiga pribadi, tiga oknum, tapi Tritunggal nggak mau mengakui. Oh enggak, salah itu. Nah, kalau ada itu ada tiga, ada kalau dari versi Bom, versi Erben, versi Justin itu berbeda-beda. Kalau Bom dia pakai pulpen, 3 pulpen. Kalau Justin dia pakai 3 sudut, gitu kan? Hipostasis kalau Justin. Kalau Erben dia pakai bulatan. Nah itu ada perbedaan-perbedaan di dalam penjelasan Tritunggal itu. Nah, kalau kami Jesus only mempercayai hanya Yesus satu-satunya ya. Karena kenapa? Karena pemahaman di dalam kekristenan, di dalam Alkitabiah, di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, roh itu tidak terhampiri.
Dia roh yang mendiam diri di salah satu tempat, ya, bisa dikatakan salah satu tempat, ya. Tetapi roh itu omnipresent, roh itu ada di mana-mana, ya kan? Roh itu ada di mana-mana. Ini penjelasan dari saya, ya. Kalau berbeda dengan Jason yang lain, apa? Jadi dia itu tak terbatas ruang dan waktu. Nah, roh itulah di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dialah yang sudah datang, yang dikatakan terang yang tak terhampiri, ya kan? 1 Timotius 6 ayat 16. Nah, terang yang tak terhampiri itu dialah terang yang sesungguhnya yang sedang datang ke dalam dunia, yang dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 9 dan 10. Terang yang sesungguhnya itu sedang datang ke dalam dunia. Nah, ayat 10 dijelaskan situ tuh. Jadi, terang itu sedang datang ke dalam dunia, dan terang itu sudah bersama-sama di dalam dunia, karena terang itu yang menjadikan dunia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Nah, dialah roh yang tak terhampiri itu. Dia datang ke dunia berinkarne atau berinkarnasi menjadi daging, yang disebut di dalam Alkitab Yesus Kristus. Artinya Yesus itu adalah Matius 1 ayat 21, penebus, penolong. Jadi dia satu-satunya yang datang ke dalam dunia. Itu pemahaman Jesus only. Bapak itu Yesus. Nah, siapa dia itu? Karena gelar di dalam Alkitab yang ditulis Bapa itu hanya gelar sebutan bagi sang sumber. Sang sumber yang belum berinkarne atau berinkarnasi. Pada saat dia berinkarnasi, sang sumber yang dijelaskan di dalam Alkitab yang disebut Bapa berinkarne menjadi anak. Itu gelar-gelar di dalam Alkitab, ya kan? Jadi kita harus pahami, oh ini ternyata gelar, ya. Sang Bapa itu gelar, sang anak itu gelar. Iya, karena gelar-gelar itu punya nama. Namanya hanya Yesus Kristus di dalam Alkitab, ya kan? Makanya kalau kita lihat, oh Bapa ternyata namanya Yesus Kristus di dalam Yohanes 17 ayat 6, 11 dan 12. Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Yesus menyatakan supaya mereka percaya. Makanya ada gelar anak Allah, anak manusia, ya kan? Kalau dalam perjanjian lama yang disebut anak Allah itu kan di dalam Mazmur, banyak sekali tuh. Keluaran juga sudah disebut. Nah, kalau anak manusia, gelar itu karena apa? Karena dia dilahirkan dari manusia. Makanya gelarnya anak manusia. Siapa namanya? Kristus Tuhan di kota Daud yang telah lahir bagi kita umat manusia. Nanti tanggal 25 kita dimenangkan. Makanya di dalam firman Tuhan ini versi-versi penerjemah itu banyak. Nah, kalau kita lihat pun, ya, dari pemahaman Katolik atau Katolik Ortodoks, ya, kalau di dalam penguburan itu berbeda. Di dalam Kristen Protestan pun berbeda, ada perbedaan di situ. Nah, kita nggak usah ke situ, ya. Jadi penafsiran di dalam Alkitab kita belajar dulu, belajar baik-baik. Jadi pemahaman Tritunggal, ya kan, itu ada pemahamannya seperti ini. Di dalam pemahaman Yesus only, oh pemahamannya seperti ini. Saya dulu mengajar Tritunggal dari FB, dulu masih top FB, debat-debat di FB, sampai di YouTube, artinya diblokir, sampai di Zoom, turunlah ke TikTok. Itu loh. Jadi ada pemahaman-pemahaman tersendiri, tapi kita jangan saling membidangkan. Kita jangan saling menyesatkan. Karena penghakiman itu hanya berasal dari Tuhan. Matius 7 ayat 1 sampai 3. Tetapi iman kita berkata, ya itu aja kita sampaikan. Itu bro, Bang Wes, itu loh. Om, kalau ke TikTok bukan ya, turun, Om, bukan turun Om, tapi naik. Om tadi bilang kan turun ke TikTok, mana ada turun? Emang ada turunan? Enggak ada Om, mana ada? Tanjakan juga nggak ada. Iya juga ya. Ya sama-sama Bang Wes, ya. Lanjut.
Jadi kalau bahasa simpelnya Bang, kok Tritunggal itu menolak Yesus itu Bapa, sang sumber, dan kami ini, Jesus only ini, Yesus itu adalah Bapa, sang sumber itu. Itu aja bedanya. Jadi makanya kalau kami diskusi sama orang Tritunggal, kami kejar narasinya. Orang Tritunggal itu rata-rata itu pendusta, kamu bang jujur. Ini Wes, Kejar 1-3-3-1 gitu terus Tuhannya. Tapi abang aja yang diskusikan. ini 1-3-3-1 ya, Bang Santo ya. Iya. 1-3-3-1 gitu. Gitu terus. ini aku tunjukin ya Wes. Ya. Iya, menolak itu Bapa. Yesus menolak itu Bapa di Tritunggal. Wes, ini nanti kasih tahu nanti sama tulang itu, ya kan? Inilah dia perisai Tritunggal itu, ya, dan yang menyala, ya, dan tidak seturut firman Tuhan. Nih, saya jelasin ya, Wes. Oke, supaya teman-teman juga paham. Nah, jadi dia Wes, Tritunggal itu 3 pribadi yang berbeda, di mana Bapa bukan anak, bukan ini, bukan anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya, tapi ada 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat Allah. Nah, jadi Allah ini di sini, guys, menurut Tritunggal Allah ini sini adalah hakikat. Hakikat itu adalah inti dasar, sifat dasar. Di mana Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus juga Allah. Tapi 3 pribadinya yang berbeda, bukan. Nah, jadi Wes, makanya saya selalu artikan seperti yang dibilang Bro Daniel tadi. Nah, ini anak kan hakikatnya Allah. Nah, kalau living kan hakikatnya manusia, Wes. Ya kan? Saya hakikatnya manusia. Wes juga hakikatnya manusia. Ya kan? Bukan Allah kan? Nah, Daniel juga hakikatnya manusia, bukan Allah. Nah, jadi Wes tahu nggak bahwa kita ini berarti kita kan satu hakikat, sehakikat kita ini kan, satu hakikat kan, sama-sama manusia. Tapi ada 3 pribadi yang berbeda, di mana living bukan Daniel bukan Wes bukan living. Tapi ada 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat Allah. Nah, seperti itulah yang dipakai oleh Tritunggal. Makanya, di mana tertulis dalam Alkitab kita, dari Kejadian sampai Wahyu, kalau memang dia Kristen, ya, kalau memang dia Kristen, standar tertinggi kebenaran adalah Alkitab firman Tuhan. Di mana tertulis dalam Alkitab kita Kristen bahwa Tuhan kita itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Nggak ada. Makanya kredo seorang Tritunggal itu, kredo orang Tritunggal apa, Wes? Ya, kredonya pengakuan iman rasuli. Di mana tertulis pengakuan iman rasuli? Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada. Tidak ada kita. Gitu dia, Wes. Makanya jadi kekristenan ini dibangun, teman-teman, di atas kebenaran firman Tuhan, yaitu kepastian, ya, bukan kemungkinan, tetapi kekristenan dibangun di atas batu karang firman Tuhan yang adalah kepastian. Nah, HKBP harusnya, Wes, HKBP menganut Tritunggal, ya, tetapi mereka percaya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Rata-rata kalau ditanya orang Kristen di HKBP, Wes, siapa Tuhanmu satu-satunya? Pasti dia bilang Tuhan Yesus. Berbeda memang dengan Katolik dan Ortodoks. Kalau Katolik dengan Ortodoks, ya, mereka tidak percaya satu-satunya Tuhan Yesus. Enggak. Tanya Katolik. Enggak. Kalau dia bilang, aku bukannya menghakimi ya Bang Borlannya. Memang orang tua Abang itu cocoknya ke Katolik, karena pemahaman Tritunggal itu milik Katolik. Bang Santo, sebentar, Living gini, kurangi narasi yang soal iman rasuli. Ini, kalau saya ya, saya dulu pernah berdebat itu, saya pernah menjelaskan soal iman rasuli. Dan saya hafal ayat Alkitab. Iman rasuli itu ada tercatat di Alkitab karena mereka mengambil ayat-ayat di dalam Alkitab. Gitu loh. Nanti
iman rasuli itu ada tercatat itu. Kalau teman-teman nanti bisa paham atau nanti bisa dan saya tulis lagi, itu ada di 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20, 1 Korintus 8 ayat 6, di Yesaya 44 ayat 6, 2 Korintus, itu ada semua. Tapi mereka kan ambil satu-satu ayat. Cuman kan mereka comot-comot, brother. Iya, memang betul. Jadi, iya, Itu kan sudah tidak bisa seperti itu. Firman Tuhan kan nggak boleh comot. Bukan gini. Waktu pada saat selesai saya sekolah dulu, itu kan kita diajari. Nah, tapi ada banyak pendeta atau debater, mereka nggak tahu ayat-ayat itu. Sebenarnya ayat-ayat itu diambil dari Alkitab terjemahan lain semua. Itu loh, iman rasuli itu. Dan gini, Bro Daniel, gini. Dan itulah modus yang selalu dipakai oleh Tritunggal. Modus yang selalu dipakai oleh Tritunggal mencomot ayat. Ya, untuk apa? Jadi mencomot ayat-ayat itu untuk kepentingan doktrin, untuk membenarkan doktrin. Nah, itu yang menyala menurut firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan Tuhan. Tidak bisa digunakan untuk saya gini, dan kepentingan doktrin. Ini kita sharing dikit ini. Saya kan dulunya itu penjelasan dari Tritunggal juga. Saya juga pernah pengajar. Saya sampai didik PDM muda. Maaf, bukan nyombong diri ya, enggak ya. PDM kan pendeta muda, gitu kan. Jadi pengajaran Tritunggal itu, tapi yang diajarkan itu Bapa bukan Roh Kudus, Bapa bukan Anak, itu saya bisa jelaskan secara versi saya. Nah, kalau diambil, kalau kita pada saat kita counter dengan kita menyamakan manusia, makanya itu kemarin itu saya lucu-lucuan sama Bro Living itu sebenarnya itu kalau teman-teman paham itu ada hikmatnya yang saya kasih sebenarnya. Pemahaman dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nggak boleh disamakan dengan manusia. Itu benar loh. Itu saya nggak bercanda, tapi kita bercanda di situnya. Karena manusia itu nggak mungkin kita mau samakan dengan Allah itu. Hakikatnya adalah roh. Kalau kita hakikatnya manusia. Tetapi manusia bisa dipisahkan. Tetapi roh itu tidak mungkin dipisahkan. Karena Roh Kudus itu dengan roh Bapa itu sama. Yesus pun dikatakan roh, makanya firman Tuhan. Tapi Om juga nggak bisa ambigu dong, Pak. Kan? Itu nggak berkata bahwa Roh Kudus beda dengan roh Bapa. Iya. Nah, itu tetap salah, nggak bisa enggak. Karena itu narasi dari orang yang mengambil Tertullianus punya versi. Nggak, makanya, jadi kan salah. Menurut saya kan salah. Iya, makanya penjelasan mereka kan bukan itu. Nah, bukan itu, sedangkan Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Tapi kalau kalian bawa ke Tritunggal itu, aku dan Bapa adalah satu, mereka langsung berkata, di situ sudah penekanan, aku dan Bapa, itu ada kata dan Bapa. Nah, kalau saya menjelaskan di situ, ya, makanya firman Tuhan bilang, di dalam diri kita ini, udah berapa kali dan saya ngomong, di dalam diri kita manusia ini ada 3 roh itu. Iya, Om ngomong udah banyak kali. Om ngomong. Iya toh. Di dalam diri kita kan Matius 10 ayat 20, di dalam diri kita ada roh Bapa. Di dalam Markus 13 ayat 11, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Di dalam Lukas 14 ayat 20-21 itu di dalam diri kita ada roh Yesus. Nah, apakah roh 3 ini berbeda di dalam diri kita? Enggak. Satu. Itulah roh penghibur yang telah dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Tapi kepada murid-muridnya kan dia jelas-jelas dia mengembusi Roh Kudus itu kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 20 ayat 22. Nah, waktu saya jadi debater di FB itu ada kontroversi dengan teman-teman Tritunggal yang lama. Akhirnya saya dengan teman-teman Tritunggal yang dulu, padahal kami itu adalah reunian 2009. Akhirnya jadi pemahaman sama dengan saya. Setelah kita berkumpul, setelah pelayanan kita ada pertemuan, itu waktu saya masih dibimbing sinode. Akhirnya saya diputuskan dikeluarkan dari sinode. Itu teman-teman harus tahu, saya dikeluarkan dari sinode 2013 karena pemahaman saya. Makanya saya ambil kesimpulan penginjilan.
Ya karena kalau kita masih di sinode masih enak, masih dibayar, masih dikasih uang jalan, uang pelayanan. Itu sinode itu apa bang? Sinode itu dibimbing, jadi harus apa ya? Apa perlu dibilang? Harus satu suara. Jadi kita kayak kambing, kita diikat di hidung. Kita harus ke kiri, ikut ke kiri. Kita harus ke kanan, ikut ke kanan. Makanya setiap khotbah di gereja kita harus satu pemahaman. Misalnya dari sinode kasih nih, hari Minggu ini kalian harus ini temanya. Misalnya berkat. Nah kita berkat itu kita yang terjemahkan, ambil di ayat Alkitab, kita harus khotbah di gereja seperti itu. Begitu Bang Bes. Lanjut. Sebentar, Pak Daniel, Pak Liping, saya mohon pamit dulu. Saya ingin merenung dulu ya, merenung sejenak ya. Saya keluar sebentar. Ya, teruskan ya bincang-bincangnya. Ya, saya Pak, pamit dulu ya. Pak Daniel, Pak Liping, dan semuanya semua di sini ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Yo, shalom, shalom. Salam, salam, salam. Datang dia, datang. Tarik napas. Datang Rabi Rasul Billy. HKBP Pareses ya. Jadi tuh. Udah tua dia nggak tahu kalau niat ya. Bro, kalau yang ini kan Rabi, ya kan, bro. Nah, kalau si Justin dia Rabun. Iya juga. Billy ini sebenarnya dia sudah kacamata. Cuma dia malu kalau di open camp dia nggak mau pakai tuh kacamata, karena kalau dia pakai kacamata dibilang kok keong. Iya, sebenarnya dia kacamata. Maklum bang, itu nanti ya cemana lah bilang bang. Nggak mau juga orang tua kita ya kan. Jadi hati Bang Borlan ini jadi kayak ada perdebatan kepada orang tuanya sendiri gitu. Gak usah takut bang, Tuhan Yesus pun bilang kepada murid-muridnya waktu mau ikut dia. Kalau kan murid-muridnya kan ada yang minta izin kan, mau pamitan kepada keluarga. Dia bilang kalau kamu mau pamitan silakan, gak usah ikut lagi kan, dia bilang begitu. Orang yang kita sayangi pun akan meninggalkan kita kok. Orang terdekat kita akan meninggalkan kita pada saat kita mengikuti Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sampai akhir zaman. Kita cuma titipan di dunia ini. 1 Timotius 6 ayat 7 bilang, kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Begitu pula kita akan kembali. Kita akan membawa nggak membawa apa-apa. Gitu. Jangan berdamai dengan dunia. Baca Yakobus 4 ayat 4 tuh. Kalau kita berdamai dengan dunia itu musuh Allah, musuh Tuhan tuh. Betul. Yakobus 4 ayat 4. Kemanapun ceritanya Bang Wes ya, sesuai dengan Matius 22 ayat 14, banyak terpanggil sedikit terpilih. Jadi, Yesus telipus lontar. Awas. jadi living. Habis. Oke, living. Kalau kita ditanya kenapa tidak berdamai dengan kuntum alat. Kok diem Bang? Bang. Ya udah. Oke. Jadi kalau kita ditanya kenapa tidak berdamai dengan kuntum, alasannya karena menurut Pastor Daniel kita tidak boleh berdamai dengan dunia. Selesai? Astagfirullahaladzim.
Jadi kita tidak perlu berdamai dengan namanya Ergen, dengan namanya Justin, dengan satu alasan. Kita tidak boleh bersatu dengan dunia. Sudah jelas? Astaga. Jelas dulu. Kalau Rabi ngomong susah ini. Menyala abangku. Asik. Menyala Rabiku. Loh, sehebat apapun kita, tetap kita itu di bawah pendeta. Jadi kalau nasihat dari pastor kita, pastor kita itu sah. Betul. Pokoknya besok kalau ada Justin mau lembut-lembut, Justin, saya tidak boleh berdamai denganmu karena kau adalah dunia. Gitu, selesai. Betul. Mau dia bertitel apapun ya, mau dia titel pastor, mau dia titel gembala, pendeta, romo, uskup, Majelis. apapun titelnya dia sebagai hamba Tuhan. Enggak, sorry om, enggak ada titel pastor om. Pastor ada, Iya. pastor enggak ada. Mana ada pastor? Saya kan ke barat-baratan, pastor. Saya ke barat-baratan. Jadi ya, Tuhan Yesus tidak bilang di Matius 28 tuh, pastor, pendeta, gembala, uskup, romo, pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh bangsa dan jadikanlah semua bangsa muridku. Enggak. Itu cuma titel di dunia. Itu pada saat titel kita sekolah. Titel itu akan kita tinggalkan. Jangan memegah diri karena titel. Titel itu tidak ada apa-apa. Titel itu tidak membawa kita ke dalam kerajaan surga. Tetapi iman kepercayaan kita yang mengakui Yesus adalah Allah Bapa kita, satu-satunya, Dedi kita, Father kita, ya. Itu iman yang akan membawa kita kepada Dia yang menyediakan surga bagi kita. Amin. Ya kan? Bang Binyo ada di bawah. Kalau ketemu Justin di Manado jangan berdamai dengan dia. Inilah yang pesannya. Awas kalau kuliah di Manado berdamai dengan Justin, kau laporin nanti. Makanya di Efesus 1 ya kalau nggak salah, Efesus 1 ayat 17 ya. Itu apa? Bagaimana itu bunyinya? Santo. Coba Santo baca Santo. Efesus 1 ayat 17. Ibu bapamu di dalam surga supaya lanjut usiamu. Efesus. Efesus 1 ayat 17. Dan minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Minta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu kan, supaya Dia yang memberikan apa? Roh hikmat, wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dialah itu satu-satunya yang akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Itu loh. Minta kepada Dia itu udah jelas kok, kita tahu. Please charge. Ya, no darling, low betting, Kontaknya. Iya. Jadi cuma gelar. Gelar apa sih gelar itu? Gelar itu pada saat sekolah, orang pun dapat sekolah pun buktinya banyak apologet. Nih Billy nih jadi hebat begini, nggak sekolah seperti saya, nggak duduk di sini, keluar sini pelayanan, sekolah lagi, habis sekolah pelayanan, setelah sekolah lagi kejar lagi titel, kuliah lagi sampai selesai. Akhirnya tetap lebih hebat dari saya bukti. Ya. Kalau saya sekolah SD itu Dalam sekolah STT Bil. Sekolah STT itu kalau seperti orang-orang itu akhirnya apa? STT itu dipakai apa? Sekolah tinggi hati. Bang mau nanya lagi bang, boleh bang? Boleh, silakan bang. Berarti intinya Tritunggal itu kurang tepat ya bang? Sebenarnya Alkitab kan tidak menulis Tritunggal, ya kan? Tetapi kalau kamu bertanya sama Billy, dia langsung bilang itu ajaran setan. Langsung tegas. Ya, kalau saya agak halus. Jadi boleh kalau pemahaman Tritunggal boleh, tetapi bagaimana pemahaman Tritunggal dengan imanmu?
Ya kan? Kalau imanmu menyatakan bahwa Yesus itu satu-satunya dalam hidupmu, dialah yang disebut Bapa itu, nah makanya kamu akan diselamatkan. Makanya bukan cuma Filipus yang bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu pertanyaan Filipus. Yesus bilang, karena engkau telah melihat aku, Yesus bilang, engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Itu bukan cuma Filipus, banyak sekali orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus dalam Yohanes 8 tuh ayat 19. Mereka bertanya, orang Yahudi itu bertanya kepada Yesus, di manakah Bapamu? Apakah Yesus bilang, Bapa di sorga, saya di bumi, Bapakku ada di sorga? Enggak. Yesus bilang apa? Engkau tidak pernah mengenal Bapa karena engkau tidak pernah mengenal anak. Kalau baca seterusnya, Yesus bilang, padahal Yesus sudah bilang, dia dari surga datang ke dunia di dalam ayat 23 tuh, Yohanes 8 tuh. Kamu berasal dari dunia. Kalau engkau tidak percaya akulah dia, engkau akan mati dalam dosamu. Itu udah lebih tegas lagi tuh, mati loh. Konsekuensinya loh. Karena tadi bapak saya sempat ngomong semua agama Protestan itu ya Tritunggal, sama Bapa, Putra dan Kudus. Selain itu ya nggak benar kata bapak saya. Iya, begini brother, semua gereja, tetapi ada beberapa gereja sekarang yang dibangun. Waktu saya pun dari 2000 berapa ya, 6 ya, 6 saya ya ke Papua itu non denom. Tapi kalau denom semua yang dibimbing oleh sinode itu pemahamannya Tritunggal. Karena nggak boleh keluar dari konsep itu, karena kalau keluar dari konsep itu mereka akan tutup gereja itu. Buktinya kan ada 3 yang di sosial media, salah satu Pastor Robert, ya kan? Karena harus pemahaman Tritunggal. Kalau zaman dulu dari abad 2, wah Tuhan Yesus ini preman ini aleh. Jadi kalau di pemahaman sekarang kita hanya di anatema, dibidatkan. Tetapi kalau dari abad kedua sampai abad ke-11 kita bukan di anatema sesat loh, udah hilang. Billy ini udah lama hilang pasti. Bro Daniel, untung aku nggak di tempat gelap lagi tadi kan. Iya. Sumpah aku tempat gelap lihat kayak gini penampakan lari aku. Iya. Itu bro. Jadi kenapa semua gereja ya bang benar? Karena semua gereja pemahamannya Tritunggal, tetapi hamba-hamba Tuhan yang di TikTok ini, pendeta-pendeta ada gembala-gembala pemahamannya sama seperti saya. Sama. Kayak tadi tuh saya sama pendeta. Agatha Tritunggal, bang. Ah? Kata papa saya, Agatha itu Tritunggal. Agatha. Dia sering ngomong Agatha tuh. Ortodoks itu. Ortodoks itu parah itu dia namanya itu, bahaya itu. Ortodoks. Yesus masih punya Allah. Baru Tuhannya ciptaan bang, Yesus itu ciptaan. Oke, saya sampaikan sesuatu. Oke, silakan. Jadi begini, Silakan Om. saudaraku ya. Sang Living, Bapa, sang diam dulu Living ya, kasih kesempatan dulu Living. Pilih mau ngomong. Diam dulu Living. Ya, silakan. Ya, dengar Om. tes. Dengar Om. 1, 2, tes. Jadi kan jangan dipotong-potong Daniel. Diamlah dulu Living. Ngomong. Iya dia baru mau ngomong. Silakan. Iya, silakan dia. Perasaan saya nggak enak ini. Saya mute aja dulu. Silakan Nggak dia. enak perasaan. Tunggulah Living, hargailah teman itu Living. Bil, siapa yang motor Bil? Jelaskan Bil. Siapa yang motor Bil? Perasaan nggak enak. Lanjut. Dia baru mau ngomong Living, kasihan dia dari tadi. Tahu yang motor Bil tadi. Tidak, kan saya mau kasih tahu. Saya bilang, Living jangan potong. Billy baru mau ngomong, saya kan cuma sampaikan. Aku juga kan. Lah dia kan baru mau ngomong. Ya dia tadi mau ngomong. Iya. Lu ngomong. Tidak. Jadinya kan dia jadi ngomong. Saya tidak ngomong, saya cuma kasih tahu, Living jangan potong. Billy mau ngomong, silakan Bill. Tuh kan Billy diam. Silakan Bil. Ya udah kita mute. Nggak jadi perasaan saya nggak enak.
Udah Bil, saya diam. Bing, mute. Iya bang, itu gimana bang? Ya. Perasaannya gak enak bang. Saya mau jelasin tapi perasaan saya gak enak. Sudah Bil, kita sumir. Dipin sumir. Kalau dia buka mute, kita langsung sumir ke dia. Diping, dia suka ganti kacamata. Hargailah, ya. Kalau gini kan udah sah. Iya. Ini sudah ya kelihatan lebih keren lah. Terang lah. Ya, sudah diterang. Mati lampu aja. Yang tadi boleh bang Duli lebih gagah gitu. Tunggulah Ton. Dia baru mau ngomong, sabarlah. Silakan dia. Bang Daniel bisa nggak sih Bang Nitri diturunkan dulu sama kamu untuk beli ini? Iya, sabar anak senja, diam dulu, dia mau ngomong. Silakan dia. Nggak jadi. Iya. Jadi. Sabar Billy sayang, sama-sama pemain kok kita. Saya tidur aja dulu. Besok kita bersambung. Nah, program yang terakhir ganteng itu bang Dul itu, mantap itu, jaguar. Saya ke toilet dulu ya, saya mau diam dulu, mau ke toilet dulu. Aku mau makan dulu bentar, aku mau makan dulu. Bah. Pada pamit semuanya. Pertanyaannya apa itu tadi bang? Pertanyaannya yang Tritunggal perbedaan Tritunggal sama Oneness bang. Papa saya kan sering nontonnya. Perbedaan Tritunggal dan Oneness. Lanjut Abiku. Jadi perlu ada pengakuan Sang Bapa, Sang Anak dan Roh Sang Kudus, tapi harus paham apa makna daripada Sang Bapa buat Tuhan Yesus dan apa makna Sang Anak kepada Tuhan Yesus dan apa makna Roh Sang Kudus. Jadi itu harus perlu juga tiga pemaknaan itu. Itu adalah sebagai pengakuan iman kita untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta dengan sebutan Sang Bapa. Sebagai Sang Penebus, dia adalah Sang Anak kita. Setelah Tuhan Yesus naik ke atas, ya setelah dia naik, dia berkata begini, di mana ada satu dua orang berkumpul, dia itu hadir. Jadi kita itu, ya berbakti, berdoa, itu di dalam apa? Roh dan kebenaran. Jadi bicara roh itu sesuatu yang tidak terlihat, namun kehadiran Tuhan itu ada dengan tidak terlihat. Makanya kita itu melakukannya dengan apa? Roh dan kebenaran. Itu. Nah, persoalan ini banyak denom-denom ini mengaburkan kerjasama dia dengan apa? Setan. Setan itu paling takut nama Tuhan. Setan itu paling takut nama Tuhan supaya dia bisa lolos dari pekerjaan dia. Nah, kalau kan Tuhan, setan itu mendengar nama yang berkuasa dan ajaib itu pasti dia akan gemetar, dia akan takut. Nah, dia pasang trik supaya orang-orang tidak menyebut nama yang bermujizat. Dia ganti nama itu dengan apa? Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau semua orang tidak menyebut nama Tuhan Yesus, meninggikan Tuhan Yesus, tapi meninggikan Tritunggal Maha Kudus, disitulah iblis-iblis berdansa, bernyanyi. Apa yang dia takuti? Gak ada lagi. Dia akan berdansa. Tetapi ketika ada satu mulut yang berkata bahwa Tuhan Yesus yang paling tinggi, Tuhan Yesus yang tertinggi, Tuhan Yesus dan namanya yang bermujizat, setan tidak akan kuat, akan lari mendengar nama Tuhan Yesus. Makanya setan itu membangun perisai. Dia bisik kepada denom-denom, bilang Tuhan itu tidak punya nama, gantilah. Hukum pertama, jangan ada padamu Elohim lagi di hadapanku, kita ganti dengan Tritunggal Maha Kudus. Di mana ada tertulis Tritunggal Maha Kudus?
Jadi kalau kita meninggikan Tritunggal Maha Kudus, artinya kita bekerja sama dengan iblis agar meninggikan nama yang bermujizat, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Apa saudara-saudara ingin bekerja sama dengan iblis? Tidak. Silakan bekerja sama dengan meninggikan Tritunggal Maha Kudus diganti dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ngeri nggak? Ngeri. Siapa Tritunggal Maha Kudus itu? Nggak ada di dalam ayat kita. Tidak, itu pernah diperkenalkan oleh satu rasul pun. Tidak pernah diperkenalkan oleh satu nabi pun. Kok orang-orang Yunani, bapak-bapak gereja itu harus kita dengarin si pagan-pagan itu dengan menggantikan Tritunggal Maha Kudus? Luar biasa ini pekerjaan setan ini. Banyak loh. Dengan memakai titel mereka, dengan memakai seragam mereka, mereka membodohi umat-umat agar apa? Disangka lurus, ternyata ujungnya maut. Selain nama Tuhan Yesus, yang ditinggikan adalah setan. Nah, yang saya harus to the point, satu, bahwa seluruh orang-orang Tritunggal yang menolak Tuhan Yesus adalah Bapa masuk neraka. Gak terkecuali yang menolak Tuhan Yesus adalah Bapa, mau dia SSY, Unitarian, Tritarian, Trinitas, Tritunggal, yang menolak Tuhan Yesus adalah Bapa, neraka semua. Jadi pertanyaan, Billy, apa kamu Tuhan mau menghakimi? Saya tidak menghakimi pribadi orang untuk masuk. Saya tidak menghakimi ya. Justin, kau masuk neraka, itu namanya menghakimi. Erben, kau masuk neraka, itu menghakimi. Pak Bombom, kau masuk neraka, itu menghakimi. Yang saya bicarakan adalah paham yang menolak bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa, dialah yang akan masuk ke neraka. Saya nggak menghakimi pribadi orang. Itu bukan hak saya sebagai hakim untuk menentukan orang masuk surga atau tidak. Jadi harus dibedakan, teman-teman. Nah, jadi dasar apa saya mengatakan bahwa yang menolak Tuhan Yesus adalah Bapa masuk neraka? Dasarnya di mana? Ada nggak ayatnya? Bahwa yang menolak Tuhan Yesus itu adalah Bapa masuk neraka. Ada nggak ayatnya? Ada. 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikris. Pertanyaannya, adakah antikris yang masuk surga? Tentu tidak ada ya, kita sepakat dulu. Yang antikris tidak mungkin masuk surga, teman-teman. Saya perjelaskan lagi ayat itu. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Kristus? Nah, orang Tritunggal dari bapak-bapak gerejanya sampai pendeta-pendeta Tritunggal sampai jemaat-jemaatnya yang berapologet tidak paham apa itu Kristus dengan Kristus, apa itu Mesias dengan Hamasiah. Nggak paham. Nah, ada yang tahu apa di dalam 1 Yohanes 2:22 itu bukan Kristus, tapi Ho Kristus. Jadi harus bedakan Kristus dengan Ho Kristus. Kemudian kalau Kristus itu dalam bahasa Ibrani itu Masaya. Tetapi kalau Ho Kristus itu bicara Hamasiah. Itu dua pandangan makna yang berbeda, teman-teman ya. Jadi kalau Kristus itu, nah ini kalian bisa uji ya. Kualitas dari pendeta-pendeta Tritunggal ini tidak bisa membedakan apa itu Mesias dengan Hamasiah atau dalam bahasa Yunani Kristus atau Kristus. Nah, saya jelasin apa itu Mesias. Ada kira-kira apa menurut saudara-saudara Tritunggal apa itu Mesias? Kalau kata Tritunggal katanya orang yang diurapi kata Tritunggal. Kata Tritunggal itu adalah orang yang diurapi. Mesias itu bukan bermakna orang yang diurapi, tetapi yang diurapi. Bukan, Mesias bukan. Mesias itu artinya yang diurapi.
Contoh coba buka dalam Kejadian 31 ayat 13. Ada yang bisa baca? Kejadian 31 ayat 13. Jadi Mesias itu bukan juru selamat. Itu pendeta sesat. Kita buka Kejadian 31 ayat 13. Jangan ditipu teman-teman ya. Jangan sampai ditipu. Kita buka Kejadian 31 ayat 13 supaya bisa paham. Bentar ya. Dulu aku diajarinnya Mesias juru selamat, Bang. Oke, Kejadian 23 ayat 13 dulu ya. Iya. Kejadian 31 berapa? ayat 13. Kejadian 31 ayat 13. 31 ayat 13. Akulah, bentar aku baca aja di EILT-nya ya. Banyak kekeliruan berarti ya, Bang ya. Akulah Elohim yang di Betel, tempat engkau telah mengurapi sebuah tugu, yang di sana engkau telah bersumpah sebuah sumpah kepadaku. Sekarang bangkitlah, pergilah dari negeri ini dan pulanglah kembali ke negeri kalian. Sudah. Jadi yang diurapi di situ apa? Tugu. Itu kalau dalam teks asli itu Mesaya. Yang diurapi itu Mesaya. Berarti tugu juga juru selamat. Makanya aku bilang banyak pendeta-pendeta yang dungu, pendeta-pendeta tunggal. Nah sekarang tugu itu juru selamat. Tugu itu Mesias. Makanya harus dibedakan apa itu Mesias, apa itu Hamasia. Mesias dalam bahasa Yunani Kristus, kalau Hamasia itu artinya Kristus. Hamasia itu artinya Sang Kristus. Hamasia itu terdiri dari dua kata. Ha itu sang, ma itu malak, yasa itu sia itu dari kata yasa, artinya sang raja keselamatan. Hamasia, sang raja keselamatan. Itu terdiri dari itu. Jadi Hamasia itu banyak terminologi. Sang raja keselamatan, sang pemurah. Itu terminologi yang tidak dipahami oleh pendeta-pendeta Tritunggal yang berpaham Yunani. Nah, sekarang apa itu Hamasia? Kita buka Roma 9 ayat 5. Roma 9. Supaya kita tahu perbedaan Mesias dengan Hamasia. Baca ILT 3. Yang padanya ada para leluhur dan yang dari mereka turun Hamasia secara daging, dan adalah Elohim atas segala sesuatu yang terberkati sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Hamasia di situ adalah, jadi kalau kita buka dari ayat 1 itu, ya Roma 9 ayat 5 itu dari ayat 1 itu berbicara tentang subjek di situ berbicara tentang Mesias. Hamasia, bukan Mesias. Hamasia atau dalam teks asli itu Kristus. Nah itu sama dalam 1 Yohanes 2 ayat 22. Kita nggak boleh menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu adalah Kristus atau Sang Kristus. Nah ternyata Sang Kristus dalam Roma 9 ayat 5 adalah Elohim di atas segala sesuatu. Sama dengan Ulangan 10 ayat 17, Tuhan kita adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Allah di atas segala Allah. Sama dengan Roma 9 ayat 5 bahwa Elohim kita, bahwa Hamasia itu adalah Elohim di atas segala sesuatu. Pendeta Tritunggal tidak paham. Nah, kalau kita merujuk, ada berapa Elohim kita? 1 Korintus 8 ayat 6 menjawab. Bagi kita hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Titik dulu satu. Hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Kita balik lagi dalam 1 Yohanes 2:22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikris. Kristus artinya Elohim di atas segala sesuatu. Hanya ada satu Elohim saja, yaitu Bapa. Jadi yang menyangka bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa, mereka adalah antikris. Tidak ada antikristus yang masuk surga. Semua yang menolak bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa, neraka semua. Itu menurut Alkitab, bukan menurut saya. Kalian mau suka atau tidak suka sama pernyataan saya, tapi memang itu data. Jadi kalau menolak Tuhan Yesus adalah Bapa, itu antikris. Gak akan masuk surga kalian. Itu sama dengan Yohanes 8 ayat 24.
matilah kau di dalam dosa. Jika kamu tidak percaya bahwa kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, matilah kau dalam dosamu. Sama. Makanya belajar. Sudah. Masih mau menolak Tuhan Yesus itu Bapak, masuk neraka semua. Kalau Tritunggal mengakui Tuhan Yesus gimana, Bang? Di sini kan juga Islam juga percaya kalau Tuhan Yesus. Sama juga Islam nggak percaya Tuhan Yesus, percaya. Tapi ketika dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, mundur Islam. Apa bedanya dengan Tritunggal? Mereka percaya Tuhan Yesus. Tapi ketika dikatakan Tuhan Yesus adalah Bapa, mereka menolak. Satu-satunya yang meninggikan Tuhan Yesus kan hanya kita.